Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fatma Fadilatunisa, Rena Putriana, Mutia Khairunisa, Rika Rahmayeni, Rahmat Triusmana, Devi Alfiana, dan Alfi Aulia. Kami di sini akan melakukan observasi dan kunjungan di Sekolah Alam Yogyakarta Green School. Nah, kalian pasti tidak sabar melihat keseruan kami. Maka tonton video ini sampai selesai ya. Jogja Green School didirikan pada tahun 2009 oleh Ibu Eni Krisnawati. Pada tahun 2015, Sekolah Alam Jogja Green School telah resmi di bawah naungan Kemendikbud. Sekolah ini beralamat di Dusun Jambon, Salaan, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keunggulan dari Sekolah Alam Jogja Green School yang pertama adalah sekolah ini merupakan sekolah inklusi, yang kedua tenaga pendidik profesional dan berpengalaman, yang ketiga program pengembangan karakter dan bakat siswa, yang keempat lingkungan belajar aman dan nyaman, yang kelima pembelajaran digital dan interaktif, yang terakhir, fasilitas yang memadai. Kurikulum Jogja Green School yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sejak tahun 2015 dirancang sebagai kurikulum yang berpihak pada peserta didik dan lingkungan. Dengan semangat kurikulum merdeka yang telah diterapkan, bahkan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan secara nasional, kurikulum ini berfokus pada pembelajaran kontekstual yang berbasis pada alam, karakter, dan kemandirian, dengan tujuan membentuk generasi yang memiliki kesadaran ekologis, berpikir kritis, kreatif, serta memiliki empati sosial dan spiritualitas yang kuat. Pendidikan di Jogja Green School menempatkan alam sebagai sumber belajar utama, di mana peserta didik belajar melalui pengalaman langsung di lingkungan sekitar. Jadi, ciri khas utama kurikulum ini adalah pembelajaran yang berbasis pada kegiatan proyek. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar memecahkan persoalan nyata di sekitar mereka, seperti pengelolaan sampah, budidaya tanaman, berternak, maupun budidaya ikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakter siswa di Jogja Green School belajar langsung dari alam. Jogja Green School punya cara unik. Mereka menjadikan alam sebagai guru utama dan tempat bermain anak-anak. Inti dari pendidikan karakter di Jogja Green School ditekankan pada 4 pilar utama, yang semuanya dicapai melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Yang pertama, cinta alam dan lingkungan. Anak-anak belajar langsung di alam, bukan cuma teori. Mereka diajak merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan, sehingga tumbuh rasa peduli dan bertanggung jawab terhadap alam, seperti menanam dan mengamati tumbuhan. Kedua, ada kemandirian dan tanggung jawab. Dilatih melalui pembiasaan sehari-hari, misalnya anak harus merawat hewan, ada hewan ayam, lele, seperti itu. Ini menumbuhkan rasa tanggung jawab atas diri sendiri. Ketiga, akhlak dan sosial. Di mana memprioritaskan toleransi dan persahabatan, anak-anak dibiasakan saling menghormati dan dilatih untuk meminta maaf jika berbuat salah, yang akan memperkuat interaksi sosial mereka. Terakhir, logika berpikir anak-anak diberikan bebas bertanya dan bereksplorasi di alam. Proses bermain dan eksplorasi ini secara otomatis memicu rasa ingin tahu dan logika berpikir ilmiah mereka. Manajemen dan pengembangan sumber daya manusia di Sekolah Alam Jogja Green School. Sekolah Alam Jogja Green School belum sepenuhnya menerapkan sistem sekolah inklusif karena keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, Sekolah Alam Jogja Green School membatasi jumlah peserta didik berkebutuhan khusus maksimal 3 orang dalam setiap angkatannya. Adapun untuk jenis kebutuhan khusus tertentu seperti tunarungu dan sejenisnya, sekolah belum dapat menerima karena belum tersedianya tenaga pendidik yang kompeten di bidang tersebut. Setiap peserta didik ABK yang diterima akan mendapatkan pendampingan khusus melalui shadow teacher agar proses belajar dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, kolaborasi antara pihak sekolah, shadow teacher, dan orang tua menjadi kunci agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Sekolah Alam Jogja Green School juga terus berupaya melakukan pengembangan
baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas pendukungnya, guna untuk mewujudkan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan ramah bagi semua peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dan praktik pendidikan inklusi dan ramah anak di sekolah alam. Pendidikan inklusi dan ramah anak yang ada di sekolah alam ini mewujudkan konsep pendidikan inklusi dan ramah anak secara nyata, berlandaskan prinsip bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik, layak, dan menyenangkan. Jauh sebelum adanya kurikulum Merdeka, sekolah ini sudah mengadopsi semangatnya dengan menggunakan kurikulum PKBM. Dan kemudian secara resmi mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2023. Inti dari perubahan kurikulum ini adalah pengakuan bahwa setiap anak adalah individu unik yang tidak bisa disamakan. Pendekatan ini sangat terasa dalam penanganan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sekolah ini memegang teguh prinsip bahwa anak, termasuk anak Down syndrome, tidak boleh dipaksakan. Tugas utama guru adalah mencari dan mengembangkan bakat yang dimiliki anak. Misalnya, seorang anak Down syndrome yang suka menari akan didukung penuh oleh teman-temannya. Keberhasilan nyata dari pendekatan ini terlihat ketika anak Down syndrome dari sekolah ini berhasil tampil menari di acara besar seperti FKY di Bantul, bahkan di depan Bapak Nadiem Makarim. Untuk transfer ilmu kepada ABK, sekolah menyediakan guru pendamping jika materi yang diterima dianggap terlalu berat, memastikan semua anak mendapatkan hak belajar yang setara dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memadukan pendekatan sekolah alam, pendekatan inklusi, dan praktik ramah anak, Jogja Green School berupaya membentuk paradigma warga sekolah untuk berpikir secara inklusif terhadap segala bentuk perbedaan. Penerapan inklusi berbasis pengembangan diri ini dikembangkan melalui program-program yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien bagi semua. Model pembelajaran experiential learning yang diimplementasikan di Sekolah Alam Jogja Green School berorientasi pada pengalaman langsung sebagai sumber utama pembelajaran. Peserta didik tidak hanya memahami teori melalui penjelasan guru, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses eksplorasi lingkungan sekitar. Pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan real seperti beternak, berkebun, serta membudidayakan tanaman dan ikan. Melalui pendekatan ini, siswa dibimbing untuk mengamati fenomena, melakukan pengamatan terstruktur, dan menjalankan percobaan sederhana yang relevan dengan materi pembelajaran. Proses pembelajaran ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan konsep secara mandiri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun pemahaman yang autentik terhadap ketertarikan teori dan praktik. Selain itu, aktivitas langsung tersebut juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, kemandirian, dan kecakapan hidup atau life skill, seperti manajemen waktu, kerjasama, dan pemecahan masalah berbasis situasi nyata. Dengan demikian, experiential learning tidak hanya memperkuat aspek kognitif siswa, tetapi juga mengembangkan kompetensi afektif dan psikomotor yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Desain arsitektur sekolah alam merupakan perpaduan antara seni, lingkungan, dan pendidikan yang berlandaskan filosofi belajar bersama alam. Bangunan dan tata ruangnya dibuat selaras dengan alam melalui penggunaan bahan alami seperti bambu, kayu, batu, dan tanah liat, serta desain terbuka yang memanfaatkan cahaya dan udara alami. Unsur seni hadir dalam bentuk warna, mural, dan karya daur ulang yang memperindah lingkungan belajar. Tata ruangnya dirancang mengalir dan terbuka dengan berbagai zona seperti ruang belajar, area eksperimen, taman bermain, serta tempat refleksi, sehingga anak-anak dapat belajar langsung dari alam sekitarnya. Desain ini tidak hanya menonjolkan keindahan, tetapi juga menumbuhkan kemandirian, kreativitas, serta kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, seni dan tata ruang arsitektur sekolah alam menjadi sarana pendidikan yang alami, fungsional, dan bermakna bagi perkembangan peserta didik. Seni dan tata ruang desain arsitektur sekolah alam bukan hanya soal estetika, tetapi tentang menciptakan ruang hidup yang mendidik, alami,
dan manusiawi. Setiap unsur dari bahan bangunan hingga tata letak taman mengajarkan nilai keberlanjutan, kreativitas, dan harmoni dengan alam.